Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Izan dari kelas Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020 UINAS Jember dengan NIM 204105020084. Di video ini saya akan memberikan tanggapan ataupun review mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMI yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus untuk menjelaskan tentang ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri atas dua interaksi, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Pembahasan ini menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor ini membicarakan tentang pendapatan negara atau penawaran agregat. Namun, keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana hanya ada dua pelaku ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam ekonomi dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi, yaitu interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem dan interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Selanjutnya, diagram alir perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor ini hanya melibatkan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Rumah tangga produsen berperan dalam proses produksi, mendapatkan harga dari rumah tangga konsumen yang didapat dari penjualan barang dan jasa, dan mendapatkan imbalan berupa uang ketika mereka mampu menjual barang dan jasa dari apa yang mereka produksi. Rumah tangga produsen mengelola pengeluaran dengan membeli barang dan jasa pada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan jasa. Rumah tangga konsumen mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan tanah atau penyewaan tanah terhadap rumah tangga produsen. Hal lain yang berpotensi menjadi pendapatan adalah dengan membeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan berupa upah, sewa, bunga, dan profit pada rumah tangga konsumen. Hasil dari kegiatan tersebut, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Dalam artian, ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan sama sekali, maka pastinya akan melakukan konsumsi. Namun, jika telah mendapatkan pendapatan, maka akan sampai pada saat adanya keseimbangan. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan yang berarti mereka harus menggunakan harta untuk membiayai konsumsi. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan mulai menabung. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan pun ditabung. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi. Pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MBC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau ABC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya yaitu kecondongan menabung. Pertama,
Kecondongan menabung marginal atau MBS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu investasi. Fungsi investasi. Investasi merupakan penanaman modal, yaitu pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal seperti peralatan produksi untuk mendirikan industri. Kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Ketiga, pengeluaran untuk membangun kantor, pabrik, dan lain-lain. Keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut dinamakan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, adanya suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kelima, pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi investasi, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi yaitu besarnya tetap, jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh. Investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.